Kamu tahu nggak? Kurikulum ada yang baru loh. Iya, Nggak sabar deh, pasti seru banget. pasti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, Bapak ingin menyampaikan satu hal mengenai kurikulum 2025 atau kurikulum merdeka di tahun yang akan datang. Mengingat presiden kita sudah mengalami pergantian dan tentunya Kementerian Pendidikan kita pun akan ganti. Ketika Kementerian Pendidikan ganti, sistem kurikulum yang ada di pendidikan di Indonesia akan mengalami perubahan-perubahan yang ada. Saya sebagai guru ingin bertanya pada anak-anak tentang kurikulum merdeka di tahun 2025 yang akan datang. Bagaimana anak-anak ini sebagai siswa berpendapat tentang kurikulum tersebut? Tentunya sangat senang sih Pak. Ya kan teman-teman? Karena menurut saya ini kurikulum merdeka ini kita bisa memilih materi sesuai yang kita inginkan kan ya. Terus tuh belajarnya tuh lebih kayak seru gitu. Ya, sebelumnya kan kita cuma mengikuti dari teks ini. Jadi sekarang kita bisa lebih eksplorasi ke isu-isu yang bisa materi Nah, kita. iya Terus itu. kita bisa jadi lebih terlibat dalam pelajaran. Nah, iya nih, kalau aku suka guru kita lebih terbuka. Mereka mendengarkan ide-ide kita dan memberi ruang untuk berdiskusi. Iya, benar sekali. Bagus sekali ya anak-anak. Memang pada zaman sekarang ini anak-anak lebih cenderung ingin kebebasan ketika mulai pembelajarannya. Tapi Pak, saya ini kadang bingung. Kenapa sih semua materi itu harus kita pahami? Misalnya seperti kita itu harus memahami materi penjumlahan dan pengurangan. Ya karena semua materi itu penting sebenarnya untuk sebagai menambah wawasan kita. Jadi kita nggak hanya mengetahui tentang ini, tapi kita juga tahu tentang hal yang lainnya. Seperti itu. Misalnya kita ahli matematika, tapi kita juga ahli dalam berbahasa. Bikin kita lebih semangat dalam belajar. Kalau kita tahu apa yang kita pelajari kan pasti kita juga semangat untuk belajar. Jadi materi bisa lebih masuk ke otak gitu. Betul, dengan pembelajaran yang menyenangkan, kita tidak akan merasa tertekan dan akan menemukan hal-hal baru. Saya sangat senang ya dengarnya. Tapi dalam proses pembelajaran di sekolah tidak hanya melibatkan sosok guru saja ataupun siswa, namun keterlibatan orang tua di rumah kita juga menjadi salah satu faktor efektivitas dalam pembelajaran. Benar banget Pak, saya berharap semua sekolah itu bisa menerapkan kurikulum merdeka ini. Karena kurikulum merdeka ini tuh bisa membuat kita itu menjadi lebih siap dan bersemangat belajar. Baik ya anak-anak semua, setelah berjalannya kurikulum di tahun 2025 yang baru ini, apa yang kalian rasakan tentang kurikulum ini? Berbeda sih Pak, karena saya merasakan perubahan besar dalam cara belajar kita, di mana dulu itu kita tuh berlomba-lomba mengejar materi, namun dengan adanya kurikulum merdeka ini kita itu lebih memahami pemahaman pembelajaran gitu loh, tidak untuk berlomba-lomba mengejar materi itu, sehingga kami tuh bisa memahami lebih
lebih mendalam gitu loh Pak belajarnya gitu. Nah, saya bertanya Pak, menurut Bapak apa filosofi di balik perubahan kurikulum ini Pak? Perubahan kurikulum tahun ini sebenarnya ada beberapa fondasi atau dasar. Seperti yang dijelaskan oleh Jawaharo tadi, pembelajaran yang lebih mendalam itu kan ya. Pembelajaran yang lebih mendalam atau bisa diistilahkan dengan deep learning. Jadi deep learning ini diambil dari studi Australia. Ada studi di Australia itu yang mengatakan bahwa pembelajaran yang mendalam ini lebih efektif daripada pembelajaran yang banyaknya materi-materi. Saya sering merasakan perbedaannya sih Pak. Kalau semisal dulu contohnya kita dalam pelajaran biologi cuma disuruh untuk menghafalkan bagian-bagian sel. Kalau sekarang di kurikulum ini kita bisa mempelajari bagaimana sel bekerja dalam tubuh kita. Jadi bahkan kemarin waktu saya tanya, saya bisa menjelaskan dalam bahasa yang mungkin sekiranya bisa dipahami oleh adik saya. Nah, itu contoh konkretnya dari kurikulum Merdeka di tahun 2025 ini. Kita tidak hanya paham saja, akan tetapi kita bisa memberi pemahaman atau memahamkan orang lain. Untuk Mas Ardi bagaimana Mas menurut Anda? Yang paling berkesan bagi saya adalah cara Bapak menangani perbedaan kemampuan di kelas. Dulu saya sering merasa tertinggal karena tidak bisa mengikuti kecepatan teman-teman. Sekarang saya merasa lebih dihargai dan percaya diri. Yang Anda katakan ini termasuk satu juga dalam dasar kurikulum 2025 ini yang disebut dengan mindful learning. Cara belajar atau gaya belajar dengan mengetahui kecerdasan atau keberagaman kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh siswa. Pembelajaran ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan yang konkret, yang nyata, di kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalam pembelajaran itu ada dua, pembelajaran pengertian dan juga pembelajaran mendasar. Di mana pembelajaran mendasar ini hanya berfokus pada hasil saja, hasil pembelajaran. Sedangkan pembelajaran pengertian juga berfokus pada proses berpikir kita dan juga eksplorasi seperti. Oh iya Pak, saya juga merasa kalau di kurikulum sekarang ini Pak lebih bisa terlibat dalam pembelajaran anaknya. Seperti kemarin ayah saya sering menanyakan tugas dan membantu untuk mencarikan tentang soal atau materi-materi yang perlu dicari di kehidupan kita. Ya memang seperti itu, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya Pak, bahwa dalam sistem kurikulum ataupun pembelajaran di sekolah sangat membutuhkan peranan sosok orang tua. Ya, dari semua pengalaman atau pendapat yang kalian katakan tadi bisa menjadi indikasi bahwa di kurikulum 2025 ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sesuai kadar kemampuan siswa atau sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Kadang saya berpikir, kenapa Indonesia baru menerapkan sistem itu akhir-akhir ini gitu Pak? Ya karena segala sesuatu itu kan pasti ada proses, ada jenjangnya gitu kan. Nggak selamanya, nggak semua apapun itu bisa kita peroleh secara instan. Jadi kita harus bertahap gitu kan. Ada misal perubahan ini bisa berkembang, nanti perubahan akan menjadi perubahan yang lebih baik.
Dari diskusi kita hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa kurikulum di tahun ini, kurikulum Merdeka tahun 2025 memiliki perubahan yang positif. Ya. Setuju semuanya ya. Setuju, Pak. Jadi kita alangkah baiknya sebagai pemangku kurikulum ini bisa mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti, sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini akan kita banggakan di hari